Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Paparan kita kali ini adalah Bapak Ibu masih seputar uji kompetensi ya, jabatan fungsional untuk guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional penilik Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan coba untuk memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan keluarnya Permendikbud 29 ya tahun 2023, di mana salah satunya adalah ada yang menjadi syarat ya, menjadi syarat untuk ikut uji kompetensi. Jadi sebelum di sini Bapak Ibu, sebelum memasuki usia 55 tahun, ini menjadi syarat untuk ikut uji kompetensi jabatan fungsional guru. Baik Bapak Ibu, saya izin ya untuk menjelaskan lebih lanjut. Pada regulasi baru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya terdapat beberapa syarat untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional guru. Regulasi yang dimaksud disampaikan dalam Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023 yang ditujukan bagi tenaga pendidik semua jenjang ya, baik itu PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMA, hingga SLB. Nah, isi dari regulasi itu Bapak Ibu mengenai aturan uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas, jabatan fungsional penilik, dan jabatan fungsional pamong belajar. Uji kompetensi adalah penentuan dari proses pengujian dan penilaian terhadap kompetensi manajerial, sosiokultural, teknis pegawai ASN, ya sebagaimana nanti di dalam pasal 1. Peserta yang dapat mengikuti uji kompetensi yaitu jabatan fungsional pengawas, jabatan fungsional penilik, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional guru lewat perpindahan jabatan lain ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Jadi ada dua Bapak Ibu. Jadi ada yang dari perpindahan dari jabatan lain untuk menjadi guru, kemudian ada juga uji kompetensi untuk perpindahan jenjang jabatan begitu ya. Permendikbud nomor 29 ya tahun 2023 ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti uji kompetensi. Yang pertama adalah berstatus sebagai PNS tentu ya, kemudian PNS dengan integritas dan moralitas yang baik tentu juga, sehat jasmani rohani, kemudian minimal berijazah S1 ya minimalnya, atau diploma 4 berdasarkan dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Minimal sudah 2 tahun memiliki pengaruh dalam tugasnya di jabatan fungsional yang diduduki. Artinya minimalnya pernah menduduki jabatan fungsional minimalnya 2 tahun ya, atau yang berkecimpung dengan dunia pendidikan dalam hal ini adalah tenaga fungsional lain, begitu Bapak Ibu, itu minimalnya 2 tahun. Kemudian jabatan fungsional yang akan diduduki tersebut membuka lowongan ya, jadi sesuaikan berarti dengan formasi ya. Kalau tidak ada formasi mau bagaimana ditempatkannya. Untuk itu sehingga ini disesuaikan dengan lowongan kebutuhan bagi satuan pendidikan maupun unit kerja yang dituju ya. Kemudian paling rendah atau minimal bernilai baik ya dalam 2 tahun terakhir untuk nilai prestasi kerja PNS yang bersangkutan. Jadi sasaran kerja pegawainya itu minimalnya baik Bapak Ibu, dan ini 2 tahun terakhir yang nanti dilampirkan. Oke. Selain beberapa persyaratan di atas, PNS yang mengikuti uji kompetensi juga harus, nah ini memenuhi persyaratan sebelum memasuki usia. Nah di sini Bapak Ibu, bagi jabatan fungsional guru ahli pertama dan ahli muda belum memiliki usia 53 tahun, bagi PNS jabatan fungsional guru ahli madya belum memasuki usia 55 tahun. Baik, coba kita lihat Bapak Ibu. Nah ini di pasal 4 misalnya Bapak Ibu, di Permendikbud 29 tadi 2023, misalnya untuk guru dan pamong di sini. Di pasal 4 ayat 2-nya, selain memenuhi persyaratan yang barusan admin sampaikan tadi, ini ada dua ya untuk guru. Untuk guru ada 2 poin ya terkait dengan batas usia. Di sini selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jabatan fungsional guru memenuhi persyaratan belum memasuki usia.
Nah, belum memasuki usia 53 tahun itu bagi apa namanya? Bagi jabatan guru ahli pertama dan jabatan guru ahli muda. Kemudian yang 55 tahun itu untuk jabatan fungsional guru ahli madya. Jadi bagi guru ahli pertama dan ahli muda itu 53 tahun sebelum memasuki 53 tahun. Kemudian yang 55 tahun ini untuk guru madya. Oke. Kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, nah ini jabatan fungsional pamong belajar. Untuk pamong belajar ya Bapak Ibu, ini 53 tahun untuk jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama. Ini sepertinya sama ya dengan guru ya Bapak Ibu ya. Kemudian pamong pertama ahli muda. Nah, ini sebelum memasuki 5 tahun baru bisa ikut uji kompetensi. Jadi kalau 53 tahun ke atas berarti belum. Tidak ya, tidak bisa uji kompetensi. Sama juga dengan pamong belajar ahli madya. Usianya belum 55 tahun. Oke. Nah, untuk pengawas sekarang Bapak Ibu. Untuk pengawas ini agak berbeda ya dengan guru. Nah, di sini saya bacakan. Untuk jabatan fungsional pengawas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Memiliki pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki sertifikat pendidik ya, serdik, kemudian telah menduduki jabatan fungsional guru dengan jangka waktu tertentu dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi sudah berapa lama ya menduduki jabatan fungsional gurunya itu ada di regulasi yang lain. Nah, ini menjadi syarat nanti untuk diangkat menjadi pengawas atau untuk ikut uji kompetensi. Kemudian belum memasuki usia. Nah, untuk pengawas ini ada 3 poin. Sebelum memasuki 53 tahun, ini untuk ahli muda. Kemudian untuk ahli madya 55 tahun dan ahli utama 60 tahun. Jadi belum memasuki usia 60 tahun untuk pengawas sekolah ahli utama, belum memasuki usia 55 tahun untuk pengawas ahli madya, dan belum memasuki usia 53 tahun untuk pengawas ahli muda. Oke. Kemudian untuk penilik, nah untuk penilik ini sama ya, sama ini dengan pengawas persyaratannya ya untuk apa persyaratan usia. Jadi 53 tahun bagi penilik pertama dan penilik muda. Oh, kalau untuk pengawas hanya untuk penilik pertama, hanya untuk penilik muda saja ya yang 53 tahun kalau untuk pengawas. Jadi belum memasuki 53 tahun itu untuk pengawas sekolah ahli muda. Tapi untuk penilik ini ahli pertama dan ahli muda. Jadi penilik jabatan fungsional penilik ahli pertama juga itu ketika ingin ikut uji kompetensi usianya belum memasuki usia 53 tahun. Kemudian 55 tahun ini untuk jabatan fungsional penilik ahli madya. Dan 60 tahun untuk jabatan fungsional penilik ahli utama. Oke, itu ya Bapak Ibu terkait dengan persyaratan usia menjadi salah satu poin penting ketika Bapak Ibu guru, kemudian pamong belajar, kemudian pengawas sekolah, penilik, ketika ingin ikut atau ketika akan ikut uji kompetensi, maka usia menjadi prasyarat. Sini pada dasarnya sebelum memasuki usia 55 tahun itu adalah menjadi syarat untuk ikut uji kompetensi jabatan fungsional guru. Oke, Bapak Ibu, demikian yang dapat admin sampaikan terkait dengan uji kompetensi untuk jabatan fungsional guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.